Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvimia Maharani dengan NIM 082111333060. Saya merupakan mahasiswa fisika Universitas Airlangga dan di sini saya akan menjelaskan materi mengenai deteksi objek. Yang pertama, definisi dari deteksi objek tersendiri yaitu proses identifikasi dan lokalisasi objek tertentu dalam gambar ataupun video menggunakan teknologi komputer. Nah, tujuan dari deteksi objek tersendiri yaitu menemukan keberadaan dan posisi objek dalam gambar atau video. Teknik ini sangat penting dalam berbagai aplikasi, termasuk pengenalan wajah, pengawasan keamanan, kendaraan otonom, pengenalan tulisan tangan, pemrosesan medis, dan banyak lagi. Nah, jenis-jenis deteksi objek. Ada banyak jenis deteksi objek, yaitu yang pertama ada deteksi berbasis tepi, yaitu dibagi menjadi dua, deteksi tepi dan juga deteksi kontur. Nah, deteksi tepi ini menggunakan operator tepi seperti Sobel, Prewitt, atau Kenny untuk mengidentifikasi tepi objek dalam citra. Nah, sedangkan deteksi kontur itu mencari kontur atau batas objek berdasarkan informasi tepi dalam citra. Yang kedua ada deteksi berbasis fitur, yaitu ada ekstraksi fitur menggunakan fitur-fitur seperti tekstur, bentuk, warna untuk mengidentifikasi suatu objek. Lalu ada deteksi keberadaan objek. Jadi menggunakan fitur-fitur unik dari suatu objek untuk mengidentifikasi apakah objek tersebut ada dalam citra atau tidak. Selanjutnya itu ada deteksi berbasis transformasi Hugh yang dibagi menjadi dua, yaitu transformasi Hugh garis dan transformasi Hugh lingkaran. Yang garis itu berarti mengidentifikasi garis lurus dalam citra, sedangkan lingkaran itu berarti mengidentifikasi lingkaran dalam citra. Selanjutnya ada deteksi berbasis statistik. Ini merupakan statistik citra seperti mean. Ini menggunakan pendeteksian statistik citra seperti mean, variance, atau korelasi untuk mengidentifikasi suatu objek. Selanjutnya ada deteksi yang berbasis neural network. Yang pertama itu ada CNN, RNN. Nah, CNN ini merupakan jenis jaringan saraf yang sangat efektif dalam deteksi objek dalam gambar. RCNN, Fast RCNN, Faster RCNN, dan YOLO, You Only Look Once adalah beberapa varian CNN yang sering digunakan. Yang kedua ada jaringan saraf tiruan rekuren atau RNN, digunakan untuk deteksi objek dalam video atau urutan gambar. Lalu ada deteksi berbasis segmentasi. Nah, ini jadi mendeteksi dengan cara membagi citra menjadi bagian-bagian yang bersama-sama membentuk suatu objek. Objek kemudian diidentifikasi berdasarkan segmen-segmennya. Lalu ada deteksi berbasis pembelajaran tanpa pengawasan. Di sini menggunakan teknik clustering untuk mengelompokkan bagian-bagian citra yang serupa yang dapat mewakili karakteristik suatu objek dalam citra. Yang selanjutnya ada deteksi berbasis histogram dan thresholding. Di sini ada histogram citra yang berarti analisis distribusi intensitas piksel dalam citra. Lalu ada thresholding yang memisahkan objek dari latar belakang dengan mengubah piksel yang melebihi atau kurang dari nilai ambang tertentu. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah proses deteksi objek. Ini yang pertama itu pra pemrosesan citra. Tahap ini melibatkan persiapan citra sebelum deteksi objek. Nah, ini termasuk pra pemrosesan seperti peningkatan kontras, penghilangan noise, normalisasi, dan sebagainya. Lalu ada ekstraksi fitur. Ini adalah langkah di mana fitur-fitur penting dari citra itu diekstraksi. Fitur ini bisa berupa tepi,
sudut, titik-titik penting, atau fitur lain yang membedakan objek tersebut dari latar belakang. Selanjutnya ada pemilihan model deteksi. Berbagai model deteksi objek dapat digunakan, seperti model berbasis statistik, pembelajaran mesin tanpa pengawasan, atau neural network, dan lain sebagainya yang telah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya ada pelatihan model. Jadi setelah kita memilih jenis deteksi yang akan kita gunakan, setelah itu kita harus melatih model. Jika menggunakan model pembelajaran mesin atau jaringan saraf, langkah ini melibatkan pelatihan model dengan dataset yang memadai. Jadi semakin banyak, dia akan semakin akurat dalam memberikan prediksi atau jawaban. Lalu deteksi objek, setelah model dilatih, citra kemudian diproses menggunakan model yang dihasilkan untuk mendeteksi objek-objek yang spesifik. Dan yang selanjutnya ada post processing, di mana setelah objek dideteksi, seringkali diperlukan langkah tambahan untuk memastikan bahwa deteksi tersebut akurat, seperti penggabungan deteksi yang berdekatan, penghapusan deteksi ganda, dan penyaringan hasil yang salah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan hasil percobaan saya untuk mendeteksi objek. Nah, di sini saya menggunakan Jupyter Notebook atau Google Colab. Nah, step pertama itu mengubah runtime. Kita merubah menjadi T4 GPU. Nah, caranya tuh di sini runtime ini, lalu dipilih ubah jenis runtime. Nah, ini seperti ini. Lalu yang step 2 itu kita setup darknet. Darknet ini adalah framework neural network yang bersifat open source, di mana semua analisis atau proses itu sudah diatur dan juga dikerjakan oleh darknet tersebut. Nah, kita setup dengan menggunakan git clone terlebih dahulu untuk mengcloning repo-nya darknet, lalu kita mengubah file. Berikutnya adalah setup-nya. Ya, terus yang step ketiga itu kita download pre-trained buat YOLO versi 4. Nah, dengan mengunduh model dan data sebelum melakukan training. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa kalau menggunakan metode ini tuh harus ada dataset untuk mentraining dulu, seperti itu. Nah, seperti ini. Lalu step keempat itu menyiapkan beberapa fungsi yang akan digunakan. Nah, seperti ini. Ini ada intro. Intro itu memunculkan gambar. Lalu ini ada resize image, menentukan lebar dan tinggi dari image. Lalu kita upload file. Nah, seperti ini, Google Colab. Selanjutnya di download. Lalu step 5 itu ada mencoba atau melakukan tes. Nah, jadi kita akan mencoba mendeteksi gambar dengan darknet dan YOLO versi 4 menggunakan gambar tes yang telah disediakan. Seperti ini. Nah, selanjutnya step 6, kita menampilkan hasil gambar yang telah dideteksi objek. Nah, menggunakan inshow prediction.jpg, jadi ini adalah gambar yang sudah diprediksi oleh darknet tadi. Nah, jadi di sini tuh dia sudah bisa mendeteksi
ini orang, ini anjing, dan juga ini kuda. Dengan tingkat kepercayaan atau level kepercayaannya 1 dalam rentang maksimal 0 sampai 1 yaitu 0,99 dan 0,98. Nah, misalkan kita ingin mendeteksi gambar di mana gambarnya itu ada di Google Drive. Pertama, kita bisa melakukan langkah ini from Google Colab import drive. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan gambar yang ingin kita deteksi itu di Google Drive. Nah, misalnya saya ini di My Drive, lalu di folder image. Nah, ini adalah gambar yang akan saya uji coba.jpg. Nah, selanjutnya ini ada run detection on image within your Google Drive. Nah, ini kita mendeteksi gambar kita yang ada di dalam Google Drive tadi. Nah, ini show prediction.jpg ini untuk menampilkan gambar yang telah diprediksi. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari pendeteksinya. Jadi tadi itu saya memasukkan gambar ini, teman-teman. Nah, ini saya ingin mendeteksi ini. Nah, lalu ini saya di sini. Nah, dia bisa tuh dia membaca botol ini 0,8 dengan tingkat 0,88, lalu sendok 0,98, garpu 1, dan kursi atau bangku ini 0,8. Nah, di sisi lain dia tidak bisa mendeteksi objek ini karena mungkin gambarnya terlalu ambigu atau bagaimana. Lalu dia tidak bisa mendeteksi ini, tidak bisa mendeteksi ini juga. Jadi dia mampunya itu mendeteksi garpu, sendok, bangku, dan juga botol. Jadi kalian bisa memasukkan atau mengimpor gambar kalian langsung ke Google Colab atau melalui Drive terus baru dihubungkan dengan Google Colab seperti itu. Nah, jadi pendeteksian objek ini tuh sangat berguna di berbagai bidang, misal scan barcode untuk presensi mahasiswa, lalu untuk scan barcode di swalayan itu bisa menggunakan seperti ini. Lalu scan tol atau plat mobil, mendeteksi plat mobil, mendeteksi tulisan. Nah, seperti itu banyak sekali pemanfaatannya untuk kehidupan kita. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila saya banyak salah atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.